Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan ini umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Kewajiban puasa ini dijelaskan pada ayat selanjutnya. Ada bilangan tertentu, ada beberapa hari, ayyamam ma'dudat. Ada beberapa hari kewajiban puasa ini, tepatnya selama 1 bulan, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, menemui kehadiran bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang cara menetapkan, cara menentukan bulan Ramadan. Rasulullah dengan kata-kata beliau mengatakan, innallaha ja'ala al-ahillah lil mawaqit. Allah menjadikan hilal ini sebagai batas waktu beribadah. Jadi bulan Ramadan itu ditentukan dengan wujudnya hilal. Dalam hadis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, fa idza ra'aitumuhu fasumu. Ketika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Ketika kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Kita dilarang untuk berpuasa. Rasulullah SAW mengajarkan cara menentukan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha. Kami bangsa Arab adalah umat atau bangsa yang ummi. Beliau menjelaskan bangsa ummi adalah la naktub wa la nahsub, bangsa yang tidak terbiasa dengan tulis menulis maupun hitung menghitung. 1 bulan itu 29 atau 30 hari. Nah, dalam pernyataan lain beliau mengatakan innallaha ja'ala al-ahillah lil mawaqit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya, bahwa Allah menjadikan hilal sebagai batas bulan, al-mawaqit. Fa idza ra'aitumuha fasumu. Ketika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Fa idza ra'aitumuha fa'aftiru. Ketika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berbukalah. Namun belakangan umat Islam berbeda pendapat dalam menentukan kapan munculnya hilal, atau bagaimana cara menentukan munculnya hilal. Hal ini karena hadis-hadis atau sabda-sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dengan berbagai macam redaksi. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu
fa'aftiru fa in humma 'alaikum fa'uddu salatina yauman. Ketika kalian melihat hilal, berpuasalah. Ketika kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Ketika langit tertutup mendung sehingga hilal tidak bisa terlihat, maka fa'uddu salatina yauman, maka hitunglah bulan puasa itu 30 hari. Dalam riwayat yang lain dikatakan fakdurulah. Fakdurulah ini para ulama berbeda pendapat apa makna fakdurulah. Ada yang mengatakan hitunglah sampai 30 hari, atau kira-kirakanlah 30 hari dalam satu bulan Ramadan itu. Dari hadis ini ada dua cara yang disepakati oleh para ulama dalam menentukan awal Ramadan atau awal Syawal atau awal bulan pada umumnya. Yaitu yang pertama adalah dengan ru'yah. Fa idza ra'aitumuhu, ketika kalian melihat hilal. Dari kata ra'aitumuhu diambil dari kata ra'a yang artinya melihat, menyaksikan secara langsung dengan mata telanjang. Yang kedua adalah dengan cara ikmal, menyempurnakan bilangan bulan atau hari menjadi 30 hari. Namun ada ulama yang menafsirkan berbeda. Fakdurulah atau fa'uddu salatina yauman ini tidak diartikan genapkan 30 hari, tapi pakailah hitungan. Dari sini kemudian muncul istilah hisab atau hitungan. Sahabat atau ulama yang pertama kali dalam sejarah dikenal memperkenalkan konsep hisab ini adalah Mutarif bin Abdillah, meninggal tahun 86 Hijriah. Beliau seorang tabi'in. Kemudian ulama lainnya adalah Ibnu Qutaibah, meninggal 224 Hijriah. Beliau juga berpendapat bahwasanya fakdurulah artinya hitunglah, hisablah, gunakan ilmu hisab untuk menentukan awal bulan. Pada abad-abad selanjutnya, para ulama termasuk dalam lingkungan mazhab Syafi'i juga berbeda pendapat apakah bisa ditetapkan awal bulan dengan metode hisab. Al-Imam Ibnu Suraij, salah satu murid Imam Syafi'i, beliau berpendapat boleh menentukan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal dengan berpatokan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Sampai pada abad-abad berikutnya, isu tentang penetapan awal bulan ini menjadi bahan perdebatan yang cukup pelik di kalangan para ahli hukum Islam atau para ahli hukum fikih sampai hari ini. Ketika masuk ke Indonesia, ikhtilaf atau perbedaan dalam metode menetapkan awal Ramadan ini berkembang cukup luas, bahkan sebelum Indonesia merdeka, bahkan sampai hari ini. Ada dua metode yang digunakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Yang pertama adalah metode ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang hilal. Yang kedua adalah dengan metode hisab, yaitu menggunakan perhitungan perbintangan atau dibantu dengan ilmu astronomi. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang cara menentukan awal bulan Ramadan sebenarnya adalah masalah ikhtilaf, masalah khilafiyah yang sudah berumur ribuan tahun. Maka
seyogianya masalah khilafiyah ini tidak menjadikan kita memperpanjang polemik, karena masing-masing memiliki dasar petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga materi ini dapat memberikan kita wawasan tentang pentingnya toleransi terhadap atau di dalam masalah ijtihadiyah khilafiyah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.